Assalamualaikum pemirsa. Menonton film horor bukanlah kegemaran Sultan Mallano. Namun bila ada film yang bertemakan keluarga dan menceritakan bagaimana para tokohnya berjuang untuk menyatukan kembali keluarga mereka yang tercerai-berai, maka itu pengecualian. Film ini adalah film Insidious Red Doors, film kelima dari waralaba Insidious. Film ini bercerita pada hubungan sang ayah yang bernama Josh Lambert dan anaknya Dalton Lambert. Mereka tidak akur, bahkan lebih tepatnya bermusuhan. Masalah konflik ayah dan anak inilah yang menjadi perhatian Sultan Mallano untuk dimasukkan ke dalam konten Sultan Mallano Channel. Bukan dari segi horornya. Film diawali dengan keluarga Lambert yang berada di ruangan seorang supranatural bernama Carl. Sang ayah dan putra lelakinya dihipnotis untuk melupakan kejadian yang baru saja menimpa mereka. Turut hadir dalam ritual itu adalah istrinya Renee Lambert dan ibu dari Josh Lambert sendiri. Ayah dan anak itu berpegangan erat dalam menjalani ritual tersebut. Tampak keduanya saling berpegangan erat dan saling memberikan kekuatan. Karena setelah ritual ini, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi antara mereka berdua. Film maju ke peristiwa 9 tahun setelah penghapusan memori kedua ayah dan anak tersebut. Mereka sedang memakamkan ibunya Josh yang baru saja meninggal dunia, yaitu neneknya Dalton. Digambarkan bahwa Josh dan Renee telah bercerai. Renee tinggal dengan kedua anaknya, Dalton dan Foster, sementara Josh tinggal bersama ibunya yang baru saja meninggal. Hubungan mereka tidak semesra di awal film. Dalton merasa tak mengenal ayahnya dan terkesan sinis. Sementara Josh tampak linglung dan pelupa. Josh merasa heran dengan dirinya dan juga tak bisa mengingat dengan jelas kenapa dia bercerai dengan istrinya yang dia sadar dulunya mereka sangat mencintai dan mencintai kedua anak mereka. Di sisi lain, Dalton terus bertanya-tanya tentang masa kecilnya yang tidak dia ingat sama sekali. Ibunya mengatakan dia pernah koma waktu kecil, sehingga ingatannya menghilang. Menyadari hubungan Josh dan anaknya tidak baik, maka Renee meminta Josh mengantarkan Dalton ke kampusnya, karena mulai akan kuliah Fakultas Seni dan Lukis. Permintaan ini awalnya ditolak oleh Josh, tapi karena ingin memperbaiki hubungannya dengan anaknya, Josh bersedia. Dalton pun awalnya enggan pergi dengan ayahnya, walaupun akhirnya dia bersedia. Dalam perjalanan, Josh berusaha mengajak anaknya untuk berbicara, namun tak mendapat respon yang positif dari Dalton. Dia merasa ayahnya orang asing yang tidak dia kenal. Sampai di kamar asrama, ayah dan anak itu justru bertengkar. Dalton menempelkan lukisan hasil karyanya di dinding kamar. Semuanya berisi foto keluarga kecuali ayahnya. Josh kecewa tidak dianggap oleh anaknya. Sebaliknya, Dalton justru berkata kasar. Dia mengatakan ayah pantas diceraikan oleh ibu. Ucapan anaknya itu membuat Josh sakit hati, sedih dan pilu. Namun Josh juga belum paham kenapa dia bisa menceraikan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya.
Dia cuma ingat bahwa dia pernah mempunyai keluarga yang bahagia. Tiba-tiba saja dia lupa banyak hal sampai dia terpisah dengan keluarganya. Kemudian dia bertekad untuk mencari tahu penyebab dari semua ini. Suatu hari Dalton belajar di sekolah seni. Profesor Armagan menyuruh para mahasiswa untuk melukis. Sebelum melukis, siswa disuruh mengingat masa kelam dalam dirinya, mengingat masa lalu yang ada di alam bawah sadarnya. Dalton terlalu menghayati pelajaran dari dosennya. Dia benar-benar masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga kuasnya bergerak sendiri dengan cepat. Tiba-tiba saja dia tersadar telah menggambar sebuah pintu. Dalton memukul pintu itu sehingga tangannya berdarah. Profesor Armagan bertanya, apakah kamu akan masuk pintu itu atau kamu akan keluar? Dalton berlari ke kamar asramanya dengan membawa lukisan itu. Berkas noda darah yang ada di lukisan dia poleskan ke semua permukaan pintu. Makanya pintu itu berwarna merah. Pada malam harinya Dalton bermimpi tentang pintu yang berwarna merah. Terdengar suara berteriak, "Tutup pintu itu! Tutup pintu itu! Jangan buka pintu itu!" Di tempat lain, Josh sedang menemui seorang dokter. Dia minta dokter memeriksa kepalanya dengan CT scan MRI. Josh ingin mengetahui apakah di kepalanya ada kerusakan sehingga memorinya tidak utuh. Dia ingin tahu penyebab dia pelupa dan ingin tahu juga penyebab keretakan rumah tangganya. Dalam mesin scanning itu, Josh merasa disekap oleh sang dokter. Ada sosok jahat yang ingin mencekiknya. Josh berteriak-teriak minta dikeluarkan dan meronta-ronta. Dan dokter pun datang di saat dia akan mati tercekik. Namun dokter mengatakan bahwa Josh tertidur 15 menit di dalam mesin CT scan. Untungnya hasil CT scan-nya bagus. Tak ada kerusakan apapun di dalam otaknya. Di kamar asrama, Dalton mengalami kejadian aneh. Dia berjalan di lorong-lorong dengan membawa lentera. Dia juga melihat seseorang muntah di kamar mandi dan menyuruh dia menutup pintu. Tutup pintunya. Kemudian Dalton kembali melukis pintu tersebut. Sekarang ada makhluk di depan pintu yang menyeramkan. Dari alam bawah sadarnya, dia terus menyempurnakan lukisan tersebut. Makhluk yang menyeramkan itu memegang palu, seperti ingin membunuhnya. Setelah lukisannya selesai, dia terperanjat bahwa yang dia lukis adalah wajah ayahnya. Teman sekamar Dalton, Chris, mulanya takut, tapi kemudian bersedia membantu Dalton untuk menyelesaikan masalah ini. Lukisan itu dia kirim ke adiknya Foster dan meminta Foster untuk bertanya kepada ibu mereka. Dalton sudah lama merasakan ibunya menyembunyikan sesuatu. Menurut Chris, yang dialami Dalton adalah perjalanan astral. Seseorang keluar dari tubuhnya kemudian berjalan ke masa lalu atau kenangan yang menggantung. Untuk menyelesaikan masalahnya dan mengetahui jawabannya, Chris harus berjalan ke masa lalu. Di lain tempat, Josh menemui istrinya.
Dia bertanya kepada istrinya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka bercerai dan kenapa dia melupakan banyak hal. Saat itu Foster juga datang menunjukkan lukisan yang dibuat oleh abangnya. Kemudian Renee menceritakan yang sebenarnya. Bagaimana Josh dengan Dalton sama-sama dihapus memorinya. Bagaimana Josh pernah kerasukan makhluk halus dan ingin membunuh keluarganya. Sekarang makhluk jahat itu kembali muncul melalui pintu merah yang tak sengaja dibuat oleh Dalton. Kemudian Josh dan Dalton sama-sama melakukan perjalanan astral ke masa lalu. Dalam bayangan itulah Dalton mengetahui bagaimana ayahnya sebenarnya berusaha menyelamatkannya mati-matian dari makhluk halus yang jahat. Namun kemudian makhluk itu merasuki ayahnya, sehingga ayahnya pun ingin membunuh mereka. Dalam perjalanan astral itu, ayah dan anak bahu-membahu untuk melawan makhluk halus yang jahat. Ketika mereka terdesak, Josh meminta anaknya pergi. Dia akan menahan pintu merah itu supaya makhluk itu tidak keluar. Dengan segenap tenaga, dia menahan pintu itu. Dia mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anaknya. Sebaliknya Dalton kembali ke dunia nyata. Pintu merah yang dia cat itu dia tutupi dengan warna hitam. Akhirnya pintu itu tertutup rapat dan ayahnya yang udah sekarat selamat. Demikian pemirsa, Sultan Malano tak tertarik membahas segi horornya, tapi lebih tertarik membahas segi hubungan ayah dan anak laki-lakinya. Keluarga yang tercerai-berai karena suatu keadaan dan bersatu kembali karena kekuatan cinta di antara mereka. Pemirsa, bila pemirsa masih mempunyai ayah dan ibu, yakinlah bahwa mereka teramat menyayangi Anda. Kalau pemirsa merasakan tidak, mungkin karena sebab lain yang belum kita ketahui. Akhir kata, sayangilah keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.